Mate kok. Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Teknisi Otodidak. Oke teman-teman, di video kali ini masuk lagi nih, ada HP Realme ya. Ini kasusnya HP ini restar ya, atau susah hidup. Jadi kondisinya seperti ini kalau kita hidupkan ya. Jadi setelah logo Realme, dia akan masuk ke menu itu malah terjadi restart ya. Jadi tidak bisa sampai ke menu. Jadi kasusnya HP ini tidak bisa nyala sampai ke menu ya, atau biasa disebut restart ya. Nyala mati atau mati hidup. Oke, baiklah, untuk kasus-kasus Android seperti ini ya, kasus restart itu ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi perlu dipahami untuk step-step pengerjaan awalnya ya, agar tidak keliru. Jadi untuk kasus yang seperti ini gejala sebelumnya adalah tiba-tiba ya. Jadi tidak jatuh, tidak kena air, tetapi tiba-tiba dia restart ya, seperti ini. Setelah muncul logo Realme, dia mau ke menu tapi nggak jadi, malah restart. Oke, di sini kita akan coba pancing menggunakan charger ya. Karena biasa terjadi kasus seperti ini itu baterainya nggak kuat ya. Performa baterainya sudah menurun sehingga menyebabkan handphone tidak kuat untuk masuk ke menu ya. Untuk booting dia berat sekali. Kita coba pancing charger, apakah akan berhasil atau tidak. Oke, sama saja ya, dia tetap restart. Oke, kita lanjut langsung saja. Oh, di sini seperti baterai kosong ya. Coba kita cas berapa untuk kondisi baterainya ya. Oke, 1% ya. Jadi di sini baterainya 1%. Kita akan coba nyalakan sambil dicas. Seharusnya 1% itu kuat untuk masuk ke booting menu ya. Seharusnya kuat kalau sambil dicas. Dan ini yang saya gunakan nih charger 2 ampere ya. Jadi seharusnya kuat untuk melakukan booting atau startup awal. Oke, tapi tetap saja dia tidak kuat dan restart ya. Seharusnya dia tidak restart tapi ke menu. Oke, kita bongkar saja langsung. Di sini ini ada bagian slot SIM-nya ya. Ini kita buka dulu. Karena kalau nggak dibuka, ini yang bikin nyangkut. Oke, selanjutnya untuk Oppo Realme seperti ini mudah ya bukanya. Jadi tinggal kita cowak saja dari sini ya, pakai kuku bisa, karena ini bahannya plastik, jadi bukan sejenis aluminium ya, seperti Redmi Note 4 ya. Kalau ini bahannya plastik, jadi aman, kuku juga mudah-mudahan tidak patah. Oke, langsung kita cowak seperti ini ya, pada bagian antara frame dan backdoor ya. Kita cowak seperti ini. Kalau yang bingung kuku nggak ada, bisa pakai benda tipis seperti ini ya. Ini pisau IC. Ini bisa untuk pakai di handphone ya. Sering saya pakai untuk congkel-congkel kalau kuku saya susah untuk menjangkau bagian selah backdoor antara tulang dan backdoor seperti ini. Biasanya saya gunakan pisau ini. Namun karena saya terbiasa menggunakan kuku, tuh yang saya ambil celahnya bagian sini ya. Karena di sini bagiannya sedikit lunak ya, di bagian bawah slot SIM ya. Oke, kita buka dulu backdoornya. Oke, mudah kalau untuk backdoor seperti ini. Hati-hati kalau untuk
tipe handphone lainnya, kalau ada fingerprintnya jangan langsung dibuka paksa, karena terkadang untuk bagian fingerprintnya ini dia lengket di backdoor. Kalau teman-teman tarik, otomatis fleksibelnya biasanya ikut sobek ya, karena ketarik. Oke, di sini kita buka dulu baut-bautnya, karena yang paling lama itu kalau di HP-HP sekarang itu buka bautnya ya, banyak banget untuk baut-bautnya itu. Oke, setelah bautnya sudah terlepas, kita buka bagian penutupnya ini ya. Oke, kemudian ini ada fleksibel fingerprint ya. Kemudian ini ada fleksibel baterai, dan ini antara fleksibel subboard ataupun fleksibel LCD ya, di antara kedua ini. Oke, kita langsung saja di sini kita cabut baterai. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, biasanya saya lakukan pengukuran dan pengecekan terlebih dahulu ya. Oke, jadi step yang pertama, saya menggunakan multimeter ya, atau multitester. Oke, ini saya ada multimeter atau multitester yang digital, saya ada. Di sini kita akan mengukur untuk tegangan baterai ya. Jadi kita gunakan untuk volt DC ya. Oke, ini saya nyalakan lampunya biar agak terang, karena di sini saya mau mengukur bagian tegangan baterai ya. Jadi di sini saya gunakan volt DC. Oke, kita cari bagian untuk kutub positif dan kutub negatif dari baterai untuk dilakukan pengukuran ya. Oke, baiklah, di sini untuk kaki pin dari konektor baterai ya. Ini ada beberapa kaki atau beberapa pin ya. Di sini ada logo P+ ya, ID. Kemudian di sini ada tulisan NTC. Namun di sini kita acak saja untuk melakukan pengukuran dari konektor atau pin baterai ini ya. Kita lakukan secara acak aja, nanti bisa kita bolak-balik untuk prop atau kabel multitesternya ya, atau multimeternya. Oke, kita coba posisikan untuk yang kabel hitam sebelah kanan, kabel merah sebelah kiri ya. Kita ukur. Oke, baiklah, di sini terbaca 3,715 ya, 3,7 volt. Gimana ini biar enak posisinya? Oke, gini aja ya. Kita akan ulangi pengukurannya. Jadi untuk yang kabel prop hitam ini saya posisikan di atas, yang prop merah ini saya posisikan di kaki yang bawah ini ya. Oke, dia terbaca 3,7 volt, 3,715. Oke, jadi untuk kaki yang bagian ini ya, ini mau kita ambil dari sisi kiri atau sisi kanan itu sama saja ya, karena dia satu jalur ya, 3,7 volt. Bahkan sebaliknya untuk yang prop yang ini juga mau kita ukur dari yang sini mau yang dari sini juga hasilnya sama ya, 3,7 volt. Berbeda kalau propnya kita balik, hitam kita taruh di bawah, yang merah kita taruh di atas, dia akan terbaca minus ya. Jadi ini terbalik, jadi yang merah itu di bawah, yang hitam di atas, 3,7 volt. Oke, untuk kondisi baterai cukup memenuhi standar dari tegangan baterai ya, 3,7 volt.
Oke, untuk baterai handphone itu biasanya tegangannya ada yang di 3,7 sampai di 4,2 volt ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan ukur untuk bagian mainboardnya ya. Di sini untuk bagian mainboard saya gunakan multitester yang analog ya. Di sini untuk pengukurannya saya pakai dikali 1. Oke, ini kita kalibrasi dulu. Oke, di sini baterainya sudah lumayan error ya ini. Multitester saya yang ini baterainya sudah mulai soak, jadi angkanya sudah tidak mentok sampai ke sini ya. Oke, hanya segini. Ini baterainya sudah mulai habis. Oke, di sini saya set dikali 1 ya. Saya gunakan untuk multimeter yang analog ini, saya gunakan dikali 1. Saya mau mengukur bagian konektor baterai yang ada di mainboard ya, yang ada di mainboard, jadi bukan yang ada di baterai. Kita akan mengukur yang ada di mainboard ini ya. Jadi ini kita akan ukur ada short konslet atau tidak ya, untuk memastikan bahwasannya di jalur VBAT-nya itu aman. Oke, ini kita ukur secara acak saja ya. Kita ukur secara acak saja. Oke, ini untuk kabel atau prop merah, ini di bagian atas sini ya, bagian atas kanan. Oke, seperti ini saja. Saya ukur di bagian atas kanan, dan yang prop hitam di bagian bawah kiri. Oke, di sini untuk multimeternya tidak bergerak ya. Sekarang kita balik, prop merah di bawah, prop hitam di atas. Oke, multimeter bergerak. Jadi biasa saya lakukan pengukuran pada bagian pin konektor baterai yang ada di mainboard itu. Saya ukur secara bolak-balik, seharusnya hanya ada satu pergerakan seperti ini ya. Kalau kita balik seharusnya tidak boleh bergerak sedikit pun. Oke, ini insya Allah untuk jalur VBAT-nya aman ya. Jalur VBAT sebelum tombol on ya. Jadi nanti juga di beberapa materi selanjutnya, kalau kita bedah untuk kasus-kasus short VBAT itu akan ada yang namanya short VBAT setelah on ya. Jadi ini kita hanya mengukur jalur VBAT sebelum on ya. Oke, baik. Di sini karena kasusnya untuk bagian mainboardnya ini secara pengukuran tidak ditemukan konslet ataupun short ya. Jadi di sini kita eksekusi di bagian fuse ya. Fuse baterainya ini akan kita eksekusi. Kita akan lakukan jumper terlebih dahulu. Oke, jadi ini baterainya kita lepas terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini ini untuk baterai HP-HP seperti ini ya. Ini masih asli original. Ini kan kita buka terlebih dahulu. Untuk plastik bagian penutup atau pelindung rangkaian ini ya. Oke, ini isolatif anti panas ya. Oke, kita buka dulu. Pokoknya dibuka aja, terserah mau gimana cara bukanya, yang penting dibuka. Kita akan mencari bagian rangkaian dari baterai ini ya. Jadi kita tujuan membuka ini mencari rangkaian dari baterainya. Oke, ini kita buka ya selotipnya atau isolasinya. Oke, karena ini untuk kebutuhan konten, jadi ya saya bukanya harus sambil menunjukkan secara detail ya bagiannya. Tapi kalau biasanya tidak untuk konten itu saya bukanya cepet ya, satset jadi nggak pakai lama. Oke, karena ini untuk konten, jadi kita harus bisa memberikan edukasi ke teman-teman yang mungkin ada kasus sama. Jadi di sini kita akan melakukan jumper ya, atau bagian fuse-nya ini akan kita jumper secara langsung. Kita akan buang dan kita ganti dengan menggunakan timah ya, atau kawat jumper juga bisa. Tapi ada syarat tertentu kalau teman-teman mau pakai kawat jumper itu, kawat jumpernya harus yang ukurannya besar ya.
Karena kalau di jumper tapi pakai kawat jumper yang ukurannya kecil itu tidak efektif ya, atau sama aja bohong. Oke, ini dia untuk bagian fuse-nya. Jadi dia seperti bentuknya kotak ya, hitam ya, paling besar sendiri di antara yang lainnya. Jadi di sini dari ujung papan rangkaian baterai ini ya, hanya kita temukan satu buah IC ya. Sebenarnya bukan IC, ini komponen ya. Komponen. Kalau IC seperti ini ya, ini kalau IC dia dilem. Jadi kita akan menemukan sebuah komponen seperti ini yang berwarna hitam kotak ya. Oke, ini. Dan biasanya kalau diukur secara langsung dia akan apa ya, satu jalur ya. Jadi tidak ada penghalangnya. Jadi kalau kita ukur dia akan langsung terhubung ya. Oke, baiklah, kita akan coba tes pakai multitester analog. Kalau kita ukur untuk bagian fuse-nya ini dia akan terhubung langsung seperti ini ya. Oke, ini ciri-ciri dari fuse yang saya maksud. Oke, dia akan terhubung secara langsung. Ini kita ukur bolak-balik juga dia akan langsung terhubung. Oke, jadi fuse ini hanya sebagai jembatan. Oke, kemungkinan saja di sini untuk fuse-nya atau jembatannya ini sudah kurang bagus. Baiklah, di sini akan kita lakukan jumper. Di sini yang perlu kita persiapkan. Di sini saya menggunakan T0 ya, atau timah. Di sini saya pakai timah dari toko elektronik, saya beli merek Pancing. Mau timah untuk jenis merek apapun, yang penting timah ya. Di sini saya gunakan timah. Kalau mau pakai kawat jumper atau mau pakai serabut kabel, tuh usahakan gunakan yang ukurannya besar, jangan yang kecil ya. Oke, karena di sini kita pakai timah, otomatis nanti akan kita buat ukuran besar ya timahnya. Oke. Ini biasanya untuk kaki fuse-nya ini saya berikan timah dulu biar lunak ya. Oke, kemudian di sini kita persiapkan untuk pinsetnya. Untuk pinsetnya, oke, seperti ini. Agak keras kalau masih ada timah pabrikannya. Maka dari itu saya berikan timah untuk melunakkan timah pabrikannya. Oke. Oke, ini dia. Sudah terlepas dari timah pabrik ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk bagian kakinya ini kita akan lakukan jumper. Jadi kita langsungkan, kita loncati ya. Jumper itu kita loncati pakai timah seperti ini. Kita sambungkan. Oke, kita gandengkan ya. Kita satukan kedua kaki ini menggunakan timah. Oke. Wajib ukurannya besar ya, jangan kecil. Kalau pakai timah kita kasih yang besar seperti ini biar mantep ya, nanti untuk jembatannya itu lebih besar. Oke, tapi kalau kita pakai kawat jumper usahakan pakai kawatnya yang tebal, atau kalaupun kecil-kecil nggak masalah, tapi diperbanyak jumlah kabel jumpernya ya. Oke, kurang lebih seperti ini biasanya saya kalau jumper fuse baterai ya. Jadi sebesar ini, setidaknya seukuran dari fuse aslinya ya, bentuknya harus minimal seukuran. Oke, jadi ini kondisi untuk fuse baterainya ini yang sudah sedikit error ya, namun harus kita uji coba terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya setelah kita jumper itu sembuh, bukannya tambah parah atau bukan sama saja. Karena kalau parah atau sama saja ya sudah, lebih baik tidak usah diganti atau kembalikan lagi komponennya seperti awal. Oke, lanjut kita tes baterainya. Oke, karena ini sudah kita jumper, sekarang kita tutup kembali ya. Kita tutup kembali. Kita tutup kembali. Kemudian kita pasang baterainya. Kemudian
kita coba tes cas terlebih dahulu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dicas atau malah nggak bisa. Oke, masih ada logo casnya. Oke, di sini langsung terisi 15% ya. Jadi kondisi baterainya tidak menunjukkan indikator asli ya. Tadi sebelum kita chamber fuse tadi 1% ya. Namun setelah kita lakukan chamber fuse menjadi 15%. Apakah ini real atau tidak? Kita coba tunggu sampai nyalanya sampai kemana, apa tetap restart. Kalau restart ya nanti kita bahas di video selanjutnya, karena saya perlu melakukan pengukuran dan pendalaman materi terlebih dahulu. Oke guys, berhasil ya, bisa sampai ke menu ya, bisa booting ke menu, berhasil dengan melakukan metode chamber fuse ya. Oke, di sini 15% ya, terdapat isi baterai 15%. Jadi dengan metode chamber fuse berhasil mengatasi handphone restart dengan metode ataupun langkah-langkah pengecekan seperti di awal tadi ya. Baiklah buat teman-teman, mungkin yang ada kasus sama, step by stepnya sama ya. Kalau untuk pengukuran di awal, kita yang jelas harus melakukan pengukuran dan pengecekan terlebih dahulu, karena kasus sama belum tentu proses pengerjaannya sama, dan terkadang hasilnya pun beda. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Salam teknisi otodidak.